Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat matematika yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan ini saya akan menyampaikan aplikasi Lisrel untuk eh, menganalisis data survei tentang structure equation modeling atau dengan menggunakan model persamaan terstruktur sebagai lanjutan dari path analysis atau analisis jalur. Langsung saja saya memberikan satu contoh pengaruh persepsi karyawan eh, tentang supervisor dan manajemen perusahaan serta dampaknya terhadap kepuasan karyawan dan loyalitas serta produktivitas kerja. Ya, kalau kita melihat dari judul ini maka akan ada 5 variabel, yaitu tentang persepsi terhadap supervisor, persepsi terhadap manajemen perusahaan, kemudian loyalitas kerja, kepuasan kerja, dan produktivitas kerja. Dari variabel yang ada dan bentuk model diagram yang dibangun berdasarkan teori, jadi hubungan-hubungan yang terjadi ini dibangun berdasarkan teori, ya. Jadi dasarnya adalah teori yang sangat sudah mapan, karena ini disebut dengan model persamaan terstruktur atau structure equation modeling, ya. Maka ada 2 variabel eksogen, yaitu persepsi terhadap supervisor dan manajemen perusahaan, dan ada 3 variabel endogen, yaitu produktivitas kerja, kepuasan, dan loyalitas. Perhatikan baik-baik bahwa supervisor itu akan kita lihat 3 variabel indikator, yaitu X1, X2, X3. Kemudian variabel manajemen perusahaan itu ada 3 juga, X11, X12, X13. Variabel produktivitas kerja itu ada 4 variabel indikator, yaitu X4, X5, X6, X7. Kepuasan itu ada 3, X8, X9, X10, dan loyalitas ada 2, X14, X15. Sahabat-sahabat semuanya, semua variabel ini ditentukan berdasarkan definisi operasional dari masing-masing variabel laten itu, ya. Dari variabel latennya ada 5, atau variabel konstruk sering disebut, yaitu persepsi terhadap supervisor, kemudian manajemen perusahaan, kemudian produktivitas kerja, kepuasan kerja, dan loyalitas kerja. Nah, itu semua harus didefinisikan. Pertama, kita mencoba untuk mendefinisikan secara konseptual berdasarkan teori, dan dari definisi konseptual kita susun definisi operasionalnya, dan kita peroleh variabel-variabel indikator. Ada 15 variabel indikator tersebut. Sahabat semuanya, ketika kita sudah mendapatkan data hasil survei, maka kita menganalisisnya dengan menggunakan Lisrel. Saya menyampaikan Lisrel 8.8. Caranya adalah kita buka file, new, release data, oke. Kemudian file new, import data. Kemudian pilih file. Saya menyebutnya ada bab 11 contoh 2. Ini adalah tempat di mana data dalam bentuk SPSS kita simpen, ya. Jadi ini dalam bentuk SPSS yang kita simpen, yaitu katakanlah nama filenya bab 11 contoh 2, open, kemudian save, kita simpen, kemudian buka diagram jalur, kemudian file new, path diagram, oke, simpan dalam bentuk PTH, kemudian kita save. Kemudian setup, title and comment, kita lanjutkan, dituliskan aja titlenya, tulis commentnya, kemudian isi titlenya, ya. Next, kemudian ada next lagi, add read variables, add read latent variable, ganti, kemudian release system file, kemudian browse file PSF, ya, yang sudah ada, kemudian open, next, kemudian isi banyaknya sampel pada number of observation, ya, observation itu, ya, kemudian oke.
kemudian kita klik setup, build simply syntax, kita buat sintaknya lengkap ya. Kemudian sintak lengkap kita susun secara lengkap berdasarkan, tentu kita membuat sintak berdasarkan pada diagram lengkap yang kita susun tadi, mulai dari mulai dari apa namanya persepsi yang ini ya, persepsi terhadap supervisor, kemudian terhadap manajemen perusahaan, produktivitas kerja, kepuasan kerja dan loyalitas, serta variabel-variabel indikatornya itu lengkap kita susun dalam bentuk sintaknya. Kemudian kita run dengan melihat seperti kalau di gambarnya itu data di list railnya itu seperti orang berlari. Nah, nanti akan kita peroleh ini hasilnya. Jadi teman-teman semua ketika sudah melakukan itu dengan data yang ada, maka kita peroleh secara lengkap seperti ini. Maka kita sudah bisa mendapatkan hasil secara lengkap dari apa yang kita kita peroleh. Dan ini adalah standar solution ya, standar solution ya. Jadi kita peroleh seperti ini ya. Sebenarnya ada nanti juga tentang T-value-nya ya. Tapi saya hanya menyampaikan dulu bagaimana menerapkannya dulu. Nanti bagaimana mendeskripsikannya kita akan pelajari selanjutnya. Contoh yang kedua, sahabat-sahabat semuanya, adalah pengaruh tingkat kognitif, afektif, behavior, dan kondisi psikologi pimpinan proyek terhadap kecemasan dalam melaksanakan tugas. Ya. 1, 2, 3, 4, dan 5 variabel. Ya, dan anggap kita sudah memiliki data hasil survei dari 5 variabel itu. Dan ternyata setelah kita analisis dengan menggunakan cara yang sama seperti yang kita ungkap di atas, tentu dengan mendasarkan pada model persamaan struktural yang diperoleh berdasarkan kajian teori, maka kita dapatkan hasil analisisnya seperti ini. Nah, ini tentu dengan menggunakan diagram konstelasi yang kita hasilkan dari teori. Itu sahabat-sahabat semuanya, pada kesempatan hari ini saya menyampaikan serba sedikit tentang bagaimana aplikasinya untuk deskripsi dan bagaimana mencoba untuk menganalisis serta menyimpulkan lebih lanjut. Kita ketemu pada pertemuan yang akan datang. Demikian saja. Mohon maaf bila ada hal yang tidak berkenan. Silahkan subscribe, kemudian komen dan share bila teman-teman berkenan. Demikian saja, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.